Hai semuanya, perkenalkan nama aku Meta Permatasari dan pada kesempatan ini aku akan membahas bagaimana caranya menggunakan website dan e-commerce pada Odoo 16 gitu. Oke, sebelumnya aku di sini punya skenario pengerjaan. Jadi ada sebuah perusahaan bernama Perusahaan Sukamakmur yang melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan website toko peralatan sepeda. Nah, perusahaan Sukamakmur ini membuat website itu bukan hanya untuk promosi, tetapi juga untuk melakukan penjualan peralatan kepada konsumen dengan mudah. Nah, sebagai tanda terima kasihnya, mereka itu akan memberikan voucher 15% setiap pembelian minimal transaksi 1.500.000 dengan masa voucher 2 hari. Oke, selanjutnya kita akan memulai tutorialnya. Nanti link Medium ini akan aku cantumin di description box di bawah ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi dulu nih teman-teman, supaya nanti hasilnya tuh selaras dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita akan pergi ke bagian settings website gitu. Kita akan ke bagian settings, kemudian kita ke website. Nah, di website, teman-teman harus mencek dulu nih bagian buy now ya. Jadi, buy now ini fungsinya adalah untuk membeli suatu produk, kita nggak harus klik add to cart dulu. Jadi, kita bisa langsung klik buy now gitu. Atau ya, nih, jadi instant checkout instead of adding to cart gitu. Jadi, itu bisa mempersingkat waktu kalau emang customer-nya cuma mau beli satu jenis barang aja gitu. Kemudian, di bagian shop produk, kita akan menceklis bagian comparison price, produk varian, price list, discount, loyalty, and gift card, dan juga produk comparison tool gitu ya. Oke, kalau udah jangan lupa settingsnya kita save. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan konfigurasi di sales. Jadi, kita akan melakukan konfigurasi di sales untuk mengaktifkan unit of measure dan juga produk packaging. Jadi, kita ke bagian sales, kita aktifkan ya di sini ya, product of measure dan product packaging gitu. Kemudian juga jangan lupa untuk di save ya. Oke, setelah melakukan itu, sekarang kita akan membuat e-commerce kategorinya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau berbelanja di shop gitu ya, di shop secara online itu kan biasanya ada kategorinya ya. Kalau misalnya di sini misalnya kayak ada sepedanya, atau mau peralatan sepedanya, atau mau baju-baju fashion untuk sepedanya gitu. Nah, di sini kita akan membuat produk kategori itu gitu ya. E-commerce kategori namanya. Nah, caranya mudah. Kita ke website, ke mode website. Oke, ini yang udah kemarin kita edit ya teman-teman ya. Nah, di mode website ini kita akan ke bagian e-commerce. Di e-commerce kita klik e-commerce kategori. Nah, sebelumnya saya sudah membuat di sini ada kategori bike, yaitu isinya sepeda-sepeda gitu ya. Ada kategori fashion dan juga ada kategori others. Others itu adalah yang tidak masuk ke bike maupun tidak masuk ke fashion gitu. Nah, di sini caranya gampang ya teman-teman, tinggal klik create, terus kita masukin aja name-nya apa. Misalnya name-nya apa tadi, contohnya aku fashion gitu ya. Terus parent kategorinya biarin aja, website-nya kita klik website yang lagi kita develop itu ya, sequence-nya biarin aja. Terus kalau misalnya teman-teman mau masukin foto, itu optional, boleh juga, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa di save. Nah, ini aku mau kasih lihat tadi ya, aku udah bikin. Jadi ini bike ya. Setelah bike ada fashion di sini, terus juga ada others gitu ya. Ini terserah teman-teman aja, teman-teman bisa sesuaiin sama kebutuhan masing-masing kayak gitu. Oke, kalau udah, sekarang kita akan membuat produk nih, kan udah kategorinya, masa nggak ada produknya, nggak mungkin ya. Katanya kita mau membuat online store, jadi ya harus ada produk yang dijual gitu ya. Nah, gimana cara bikin produknya? Gampang, kita ke website e-commerce product create, oke? Kita ke website, ini udah di website e-commerce, ke bagian produk. Oke, di bagian sini saya udah bikin beberapa ya untuk mempersingkat waktu. Terus kita bisa klik button create di sini. Oke, kalau misalnya udah klik create, kita tinggal isi aja namanya apa, produk type-nya apa. Nah, ini untuk cepat aku kasih
kasih contoh satu ya, misalnya Bike Short gitu ya. Bike Short ini produk type-nya storable product, kemudian invoicing policy-nya ordered quantities, terus sales price-nya 600.000, ini disesuaikan aja sama apa produk yang teman-teman jual. Terus ini ada internal reference-nya, produk kategorinya di all-in aja nggak apa-apa. Nah, kemudian di bagian sales-nya, ini nanya nih, kalau misalnya out of stock apa, continue selling gitu misalnya. Terus kita harus show availability quantity nggak? Nah, kalau di sini aku setnya iya, mau dikasih available quantity-nya kalau misalnya di bawah 5 unit aja. Jadi kalau misalnya di atas 5 unit, dia nggak tampil available quantity-nya. Nah, kalau misalnya out of stock terus apa gitu? Ya udah tulis aja out of stock gitu ya. Nah, di sini ada ribbon. Jadi teman-teman kalau tahu tuh biasanya kalau di foto terus ada kayak ribbon di sampingnya itu entah apa kayak sell product atau new product atau apa gitu. Nah, di sini aku bakal masukinnya sebagai new. Oke, itu aja. Ya, itu aja sih teman-teman ya. Oke, kalau udah jangan lupa di save semuanya ini. Kalau udah kita akan ini klik ya, harus go to website-nya udah hijau gitu ya. Kalau misalnya masih merah artinya dia masih belum ke publish di website-nya. Jadi orang belum bisa membeli produknya gitu. Oke. Langkah selanjutnya teman-teman, kita akan ngecek nih dari sisi customer apakah produk kita sudah terdaftar atau belum gitu ya. Nah, untuk ngeceknya, ini aku udah buka di Windows yang berbeda. Ini kita sign in dulu. Misalnya kita belum punya account, kita don't have an account. Terus emailnya misalnya namanya Sinta @gmail.com gitu ya. Namanya Sinta. Kemudian kita sign up. Oke, di sini udah masuk ya. Berarti detailsnya ada Sinta. Namanya Sinta, emailnya sinta@email.com. Nah, ini bagian shop kita klik. Nah, di sini kita lihat ya, semua barang-barang ini itu udah kelihatan gitu ya. Oke. Aku mau kasih unjuk sebentar di sini teman-teman. Kalau di bagian website, kita kan bisa milih produk-produk apa aja yang mau kita tampilin dan enggak gitu ya. Misalnya nih, bike shirt-nya kita klik. Nah, ini ada tulisan publish gitu kan. Itu artinya ini tuh barang ini, bike shirt ini udah bisa dibeli sama konsumen kita. Tapi kalau misalnya kita klik buttonnya jadi unpublish, terus kita masuk ke sini, kita refresh, hilang barangnya. Jadi kalau bisa ngaturnya itu teman-teman bisa atur di sini ya, mau publish atau enggak gitu. Publish, kita refresh, barangnya udah kembali lagi. Nah, ini aku maksud dengan ribbon di sini yang tulisan new gitu ya. Oke, segitu aja, artinya barangnya udah bisa dilihat. Gitu. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan membuat dan menggunakan kupon nih teman-teman. Jadi kita akan membuat kupon terlebih dahulu. Kupon itu bisa kita buat di bagian sales ya. Di sales kita akan ke bagian di products, di discount and loyalty. Nah, caranya gampang teman-teman, kita tinggal pencet button create aja di sini, terus kita isi apa aja yang mau ada jadi bagian kupon kita. Ini aku udah buat sebelumnya. Ini sistemnya kupon gitu ya, validity-nya dari tanggal 5 gitu ya. Nah, di sini ada conditional rules-nya. Ini yang teman-teman harus bikin, jangan salah gitu ya. Misalnya harus beli berapa item dulu supaya bisa digunakan. Di sini aku minimumnya 1 item yang dibeli aja cukup kok. Tapi harus dengan total perbelanjaannya itu 1.500.000 di luar tax gitu ya. Nah, apa aja nih yang termasuk ke dalam promo ini gitu ya.
Ada bike shorts, ada bike shirt, ada bike shoes, dan cycling bottle. Jadi kita bisa pilih aja produk-produk apa sih yang masuk ke dalam promo kita dan apa yang enggak gitu. Nah, kalau misalnya conditional rules ini sudah dipenuhi, dan apa gitu, apa yang didapatkan sama si customer kita. Nah, yang didapatkan adalah 15% diskon on your order gitu. Nah, ini bisa kita edit ya. Bisa kita edit atau bisa kita tambahkan rewardnya apa gitu. Nah, kalau udah teman-teman, kita klik generate coupon, terus kita tinggal masukin aja. Misalnya kalau mau selected customer bisa, tapi kalau ini aku bakal ngasih ke siapapun customernya boleh pakai gitu ya. Nah, di sini ada quantity to generate. Kita tinggal klik aja quantity to generate-nya berapa. Misalnya, aku mau generate 3 gitu ya. Kita tinggal klik generate coupon. Yang tadinya 15 kupon di sini sekarang jadi 18 kupon gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat langsung di sini ada kupon-kuponnya. Nah, di sini kan ada balance kupon ya. Jadi ada 1 kupon, ada juga yang 0. Nah, 0 ini artinya apa teman-teman? 0 itu artinya balance-nya udah nggak ada, jadi vouchernya tuh udah invalid, udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau misalnya nanti kalian masukin tulisannya already used gitu. Oke. Kalau udah, kita akan mencoba untuk masukin si kuponnya gitu ya. Nah, di sini kita udah login sebagai Sinta. Kita misalnya mau beli cycling bottle gitu ya. Kita add to cart. Oke, udah add to cart. Terus aku mau bike short juga, add to cart. Kemudian mau beli bike shirt. Oke, dan terakhir mau beli bike shoes misalnya gini. Nah, kalau udah teman-teman, kita klik button ini ya. Nah, di sini oke, jadi kita lihat nih ada cycling bottle, bike shorts, bike shirt, dan juga bike shoes gitu ya. Totalnya 2.550.000, berarti harusnya sudah memenuhi gitu ya. Dan ini semua juga barang-barangnya termasuk ke dalam barang yang kita mau promoin gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau memasukkan kupon, kita klik dulu discount code or gift card. Ini kita klik. Oke, di bagian sini teman-teman, kita pilih aja misalnya salah satu gitu ya, yang ini. Expiration date-nya masih bisa, jadi harusnya masih bisa kita pakai. Kita copy code-nya, terus kita masukin ke sini. Harusnya diskon sebesar 15% ya. Kita coba apply. Nah, di sini udah masuk nih teman-teman, 15% on your order gitu ya. Code-nya apa, di blur gitu ya. Jadi kita udah berkurang 15%, 382.500. Jadi yang tadinya dari 2.500.000 sekian itu didiskon jadi 2.167.500. Artinya kupon kita sudah berlaku dan kita sudah berhasil membuat dan juga menggunakan kupon gitu ya. Oke, kalau udah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi shipping method. Untuk mengkonfigurasi shipping method, maka kita akan pergi ke website, configuration, dan juga shipping method. Oke, kita ke website lagi. Ke configuration dan pilih shipping method. Nah, secara otomatis teman-teman, Odoo itu udah memberikan kita free delivery charge. Jadi kalau misalnya nggak mau ada free delivery charge, kita tinggal uncheck is published-nya gini ya. Namun, kalau misalnya kita tetap mau adain, nggak apa-apa, kita bisa edit-edit di dalamnya. Misalnya ini free delivery charge gitu ya. Di sini free if order amount is above. Iya, amount-nya berapa? Di sini dia 1.000. Kalau orang udah beli harganya 1.000, maka dia udah dapat gratis. Cuma di sini aku merasa rugi kalau cuma 1.000 ya. Aku akan ganti misalnya jadi 1 juta. Oke, kalau udah kita save aja shipping method-nya. Nah, jadi udah, kalau cara pengaturan shipping method cukup sampai situ aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan payment. Nah, sebelum melakukan payment, kita kan harus meregister dulu ya, kira-kira nih si pengguna kita atau calon customer kita itu akan melakukan payment dengan cara apa. Nah, di sini kita akan anggapnya dia melakukan payment
dengan menggunakan wire transfer gitu ya. Caranya, kita ke modul website configuration dan kita akan mendaftarkan payment provider-nya. Website configuration, kita pilih payment provider. Nah, misalnya kita mau menggunakan wire transfer. Tapi setelah ini teman-teman juga bisa ya milih apapun. Misalnya ada PayPal, ada Asia Pay, ada Amazon Payment Services atau apapun teman-teman bisa itu pakai yang udah terdaftar dengan Odoo. Tapi di sini aku pakai wire transfer gitu. Nah, Oke, jadi kalau udah pakai wire transfer ini, teman-teman harus pastikan state-nya udah enable ya. Karena kalau disable berarti ya nggak bisa dipakai gitu. Nah, selanjutnya aku juga udah mengkonfigurasi message di sini. Please use the following transfer details, bank account, BCA dengan nomor sekian atas nama Syasha gitu ya. Ini untuk pembayaran transfernya. Kalau udah tinggal di save aja. Nah, selanjutnya kita akan dari sisi websitenya nih, kita akan melanjutkan proses checkout yang tadi untuk melakukan pembayaran. Nah, kita harus pastikan juga kalau wire transfer itu udah ada jadi salah satu pilihan untuk cara pembayaran. Jadi kita proceed to checkout di sini. Oke, kita isi dulu aja. Karena ini account baru gitu ya. Misalnya di sini Jalan Melati. City-nya Jakarta, zip code-nya 111, country-nya misalnya Indonesia gitu ya. Oke, kita coba next. Oke, ini udah ada ya teman-teman ya. Kalau udah, maka kita pencet confirm aja. Nah, di sini udah muncul pay with-nya wire transfer gitu ya. Berarti wire transfer ini udah berhasil kita add sebagai salah satu metode pembayaran gitu. Nah, kalau udah, kita langsung pencet pay now aja. Kita pencet pay now. Oke, dia memproses pembayarannya. Kita tunggu sebentar. Oke, nanti akan keluar seperti ini. Payment information-nya, wire transfer, dan kita akan melakukan transfer gitu ya. Si customer akan melakukan transfer ke rekening yang bersangkutan gitu. Oke, kalau udah, kita akan lihat nih teman-teman. Kalau pesanan yang kita buat itu sudah masuk di account dari customer kita. Nah, di sini ada quotation ya. Nah, ini quotation yang tadi kita buat nih. Oke. Oke, kalau udah, kita akan pergi ke modul sales untuk melihat quotation-nya. Bener nggak nih? Udah kehubung gitu ya. Kita sales, kita lihat quotation-nya. Ini ada quotation-nya, kita klik. Oke, langsung aja kita confirm quotation-nya. Setelah kita confirm, di sini akan jadi sales order gitu ya. Oke, kita refresh di sini. Ini secara otomatis akan berubah menjadi sales order ya, sales order kita. Gitu. Oke, setelah melakukan ini, kita klik bagian delivery ya, teman-teman. Jadi kita akan segera mengirimkan produk. Gimana caranya? Kita ganti quantity of done-nya sesuai dengan berapa yang kita kirimkan. Di sini kita anggapnya semua udah dikirimkan, terus kita validate. Setelah divalidate, nah artinya ini udah kirimin nih. We are glad to inform you that your order has been shipped. Jadi kita udah kirim gitu ya ceritanya di sini. Oke, kemudian untuk membuat invoice teman-teman, kita akan kembali ke quotation, ke sini. Untuk membuat invoice-nya, kita akan create invoice dan langsung meregister payment ya selanjutnya. Karena, kenapa kita harus meregister payment? Karena secara transfer gitu ya, jadi nggak otomatis. Jadi mau tidak mau kita harus meregister payment-nya secara manual. Makanya nanti kita akan membuatnya secara manual gitu.
Nah, kalau udah nanti seluruh proses yang ada di website kita juga akan selesai gitu ya. Jadi semuanya sudah lunas, tulisannya akan menjadi paid gitu di sini. Oke teman-teman, segitu dulu penjabaran yang dapat saya berikan kali ini mengenai penggunaan website dan e-commerce di Odoo 16. Semoga teman-teman cukup paham dengan video kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.